Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat Marie cheesecake atau bisa juga disebut dengan Marie cheesecake pudding tanpa di oven maupun di mixer. Nah, seperti apa proses cara pembuatannya? Simak terus untuk videonya ya. Oke, aku sekarang akan siapkan bahan lapisan A. Jadi sudah aku tulis lengkap di sini ya. Kemudian untuk bahannya ada biskuit Marie. Ini aku menggunakan biskuit Marie susu. Satu bungkus ini beratnya kurang lebih 115 gram. Akan aku haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya dengan aku chopper. Kalian bisa menghaluskan manual dengan cara ditumbuk menggunakan ulekan atau apapun juga, yang penting hasilnya untuk Marie regalnya ini nanti halus. Setelah halus, masukkan ke wadah, sisakan sedikit ya, kurang lebih 3 sendok makan saja. Lalu setelah itu tambahkan dengan margarin cair dan aduk hingga tercampur rata semua dan sedikit menggumpal. Nah, di sini aku akan mengaduknya dengan menggunakan tangan, lalu kemudian tambahkan dengan susu kental manis kurang lebih 2 sendok makan. Aduk kembali hingga bisa dipulung. Siapkan loyang berdiameter 16 cm. Di sini aku menggunakan loyang bongkar pasang ya. Lalu masukkan untuk Marie regal dengan sedikit ditekan-tekan supaya padat dan ratakan ya, memenuhi semua permukaan daripada loyang. Setelah itu simpan di freezer selama 30 menit. Nah, di sini aku akan siapkan bahan B. Sudah aku tulis lengkap, nanti bagi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Untuk bahan B di sini aku menggunakan ada susu UHT, lalu gula pasir, tepung maizena, keju parut kurang lebih 60 gram ya untuk kejunya, lalu juga bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna. Campur semuanya jadi satu. Agar-agar tanpa warna, gula pasir, keju parut, juga tepung maizena, kemudian aduk hingga tercampur rata semuanya. Pastikan tidak bergerindil ya, jadi semuanya benar-benar menjadi tercampur rata. Selanjutnya masak dengan menggunakan api yang sedang, lalu jangan lupa untuk sering diaduk hingga menjadi kental dan meletup-letup. Kalau sudah kental dan meletup-letup, matikan apinya, terus aduk lagi, aduk terus supaya di sini hasil cheese-nya atau puding cheese-nya ini tidak bergerindil.
Keluarkan yang ada di freezer tadi, kemudian tuang untuk bahan B ini semuanya ke dalamnya. Karena ini teksturnya kental, jadi tidak akan merembes keluar ya, karena kita menggunakan loyang bongkar pasang supaya nanti memudahkan saat mengeluarkan saja. Kalau kalian tidak ada, boleh menggunakan loyang biasa, tapi di paling bawah alasi dengan menggunakan kertas baking paper boleh. Lalu untuk di samping-sampingnya kalian olesi sedikit dengan minyak sayur supaya nanti saat mengeluarkan dari loyangnya itu mudah dan bagian dasar dari mari regalnya itu tidak retak hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini masuk semua untuk bahan B ke dalam loyang, adonan B ke dalam loyang, lalu biarkan hingga setengah kaku ya. Kalau sudah setengah kaku, kemudian sisa mari regal, mari susu yang kita haluskan tadi, taburkan di atasnya. Jangan menunggu dingin baru ditaburkan ya, supaya mari susunya ini bisa nempel di bagian permukaan cheesecake kita. Nah, kalau sudah semuanya ditaburi secara merata, lalu biarkan hingga dingin dan mengeras. Kalian bisa simpan di kulkas kurang lebih selama 1-2 jam. Nah, setelah 2 jam aku simpan di kulkas, sekarang akan aku keluarkan dari loyang. Nah, kalau pakai loyang bongkar pasang ini sangat gampang ya untuk mengeluarkannya dan tidak rusak untuk lapisan daripada cheesecake yang kita buat. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau kalian ingin tinggi untuk lapisan mari susu yang ada di dasar, kalian boleh tambahkan 1 bungkus lagi ya, tapi dengan takaran margarinnya ditambah. Nah, sekarang akan aku potong dan kita akan lihat tekstur di dalamnya dan juga lapisannya seperti apa. Seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi ada lapisan mari susu di bagian dasar, juga puding cream cheese. Ini ya menyatu dengan sempurna masing-masing lapisannya, jadi tidak memisah. Untuk teksturnya sendiri saat memotong sangat lembut dan juga crunchy di bagian dasarnya karena kita menggunakan mari regal. Nah, sekarang saatnya aku akan mencoba untuk mencicipinya seperti apa untuk rasa dan teksturnya. Nah, untuk teksturnya sendiri sangat lembut karena untuk pudingnya ini kan kita berikan tepung maizena dan di bagian dasarnya itu agak sedikit kres-kres gitu ya rasanya karena kita menggunakan mari susu. Nah, itu tadi ya untuk resepku kali ini, cream cheese cake ala aku tanpa di oven maupun di mixer. Kalian bisa mencobanya dan mempraktekannya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.